Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makar memiliki 3 pengertian. Yang pertama memiliki arti akal busuk atau tipu muslihat. Yang kedua memiliki arti sebuah usaha untuk membunuh atau merampas kemerdekaan seseorang. Dan arti ketiga adalah usaha untuk menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya tidak ada definisi yang tegas dan rinci mengenai makar, tetapi di dalam pasal 87 secara jelas dan tegas dikatakan bahwa makar adalah sebuah niat yang sudah didahului atau dilakukan lewat suatu permulaan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 53. Pasal 53 KUHP mengatur tentang percobaan tindak pidana. Berbeda antara pasal 87 dengan pasal 53. Tetapi definisi mengenai niat dan sebuah permulaan pelaksanaan itu adalah sama dengan ketentuan di dalam pasal 53 ayat 1. Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah niat untuk apa? Nah, makar diatur di dalam pasal 104, 106, dan 107 KUHP. Maka kalau kita berbicara mengenai makar di dalam 104, niatnya adalah tentang membunuh atau merampas kemerdekaan daripada presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, sebagai contoh, apabila kita di depan umum mengemukakan sebuah pendapat secara lisan akan melakukan pembunuhan terhadap presiden atau wakil presiden, maka permulaan pelaksanaan yang dilakukan melalui ucapan sudah memenuhi unsur ketentuan dari pasal 87 dan 104 sehingga dikategorikan sebagai makar. Niat yang berikutnya masuk di dalam pasal 106 KUHP, yaitu niat untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya contohkan yang banyak terjadi di Papua ketika kita turun ke jalan dengan membawa bendera yang bukan bendera negara Republik Indonesia dan kemudian mengumandangkan ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan 87 KUHP dan ketentuan pasal 106 KUHP itu sudah masuk di dalam unsur makar karena permulaan pelaksanaan telah dilakukan dengan turun ke jalan dan melakukan aksi sekalipun hasilnya belum tercapai. Dan niat yang terakhir dikategorikan di dalam pasal 107 adalah niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah, kita sendiri mengetahui bahwa konstitusi kita khususnya pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan ruang kepada setiap orang yang berada di rumah Indonesia untuk mengemukakan pendapat secara merdeka, baik lisan maupun tertulis di muka umum. Hal ini kemudian dikuatkan kembali dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan juga kepada setiap orang untuk bebas mengemukakan pendapatnya secara merdeka. Meskipun demikian, kedua ketentuan ini secara tegas mengatakan bahwa kebebasan berpendapat itu dibatasi pula oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka ketika kedua ketentuan ini memberikan pembatasan, maka pembatasan di dalam KUHP sudah diberikan pembatasan, begitu juga pembatasan-pembatasan lain yang diatur di dalam undang-undang lain. Sebagai contoh, salah satunya adalah Undang-Undang IT. Memang pada tahun 1917, beberapa anak bangsa mencoba untuk melakukan judicial review terhadap ketentuan di dalam pasal 87, 104, 106 dan 107 serta 139A dan 140 KUHP. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa apabila niat harus diukur dengan perbuatan fisik, maka akan terjadi keterlambatan
di dalam penanganan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum kepada sesuatu pergerakan massa yang ingin membunuh presiden atau wakil presiden, atau ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia, atau ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan di dalam pertimbangannya untuk memberikan perlindungan kepada negara, maka ketentuan di dalam pasal 87 dan seterusnya tentang makar dianggap sah dan berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, Rumah Pancasila dan Klinik Hukum ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati di dalam mengeluarkan pendapatnya di muka umum, khusus mengenai 3 hal. Yang pertama, membunuh dan merampas kemerdekaan daripada presiden dan wakil presiden. Yang kedua, tentang permulaan atau niat yang dilaksanakan untuk memisahkan diri dari NKRI. Dan yang ketiga, untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena hanya permulaan, dengan Anda mengemukakan pendapat Anda sudah masuk di dalam kategori makar. Meskipun demikian, Rumah Pancasila ingin dan berharap kepada seluruh aparatur penegak hukum, terkhususkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah sangat maju saat ini, untuk tidak melakukan begitu saja proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara-perkara makar dan dilanjutkan ke jenjang penuntutan apabila ternyata di dalam pelaksanaannya masyarakat atau warga biasa yang mengungkapkan itu ternyata didapatkan fakta melalui alat-alat bukti yang dikumpulkan di dalam proses pra-adjudikasi, ditemukan bahwa sebenarnya mereka tidak mampu untuk melakukan itu, tetapi yang dilakukan hanya sebatas ucapan dengan amarah karena mungkin tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintahan dan kita semua yang berada bersatu di rumah Indonesia. Karena Pancasila, khususnya di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, telah memberikan ruang kepada presiden dan wakil rakyat untuk merumuskan segala aturan perundang-undangan bagi kesejahteraan masyarakat. Dan kalau kesejahteraan itu belum tercapai, maka tentunya ada 1-2 masyarakat yang mungkin kecewa, dipanas-panasi dan kemudian mengungkapkan hal-hal yang masuk di dalam kategori makar. Tetapi kalau tidak ditemukan bukti mereka dapat melakukan seperti yang mereka ucapkan, alangkah baiknya mereka dibina dan dikembalikan kepada masyarakat untuk dapat kembali membangun Indonesia lebih baik bersama-sama kita semua di rumah Indonesia. Semoga video ini memberikan edukasi kita untuk lebih berhati-hati di dalam berbicara dan mengemukakan pendapat di muka umum. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Lapar menghantui, haus menerjang. Harapan mereka sinar di telan bumi, diinjak kaki-kaki kita yang congkak. Mereka mimpi mereka sinar di bawah angin, di tepis kulit kita yang rapuh. mereka Sadarlah, hai manusia, dengarlah kita tuli dan
sadarlah mereka manusia. bersinar mata Lihatlah kita isi kitab suci, biar bumi kita kembali hidup, biar bumi kita tidak tuli dan buta. saat semua masih tuli dan buta. Apalah arti doa-doa yang terlanjur? Saat semua masih tuli dan buta, apalah arti kitab-kitab suci? Bukalah telinga Kita dengarlah suara hati mereka, bukalah mata kita, lihatlah derita